seorang manusia menempati jabatan ini. Ketika masuk jabatan ini, kayak mana uangnya di pemerintah ini, kalian kan tahu kan. Itulah yang dicegah Andre Yunus tadi, sebenarnya untuk menjaga nama baik dari instansi TNI ini ya, yang dibuat Andre Yunus. Cuman itu tadi karena nggak banyak yang paham dan nggak banyak yang bersuara, jadi dia jadi korban. Jadi aku minta sama kalian ya, nih pemirsa Lantai 2 TV, channel ini didirikan untuk bersuara. Jadi tolong kalian sampaikan suara kami ini ke Jakarta yang lagi mengusut tuntas kasus ini. Kesadaran, fakta, propaganda, kehidupan. Kayaknya yang ini cocok nih. Gas! Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Coba kalian bayangkan, ketika kalian baru selesai pulang kerja, lagi lelahnya di jalan, kalian menyusuri seluruh jalan ibu kota, tanpa sadar, ada yang ngikutin kalian dari belakang. Dan di setiap belokan kalian, mata itu tetap mengintai, menunggu momen yang tepat. Dan ketika kalian lengah, cairan mematikan itu menghantam wajah kalian, mengelupas kulit, panas, menghancurkan penglihatan. Itulah yang dialami oleh Andre Yunus, seorang pemuda berusia 27 tahun. Dia bukan kriminal, dia bukan juga orang jahat. Dia adalah aktivis hak asasi manusia yang sangat vokal, pembela rakyat kecil, tapi malam itu dia menjadi target operasi yang sangat rapih, sangat terencana, dan sangat mengerikan. Yang bikin merinding, ketika kasus ini diselidiki, jejak pelakunya tidak mengarah pada preman jalanan biasa, melainkan mengarah ke lingkaran militer negara ini, yang berujung pada lengsernya Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Ini bukan lagi adegan film atau fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan kelam yang baru saja terjadi di negara kita. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa dalang di baliknya? Kita tonton. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Buat kalian yang baru bergabung, welcome. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang luar biasa viral, sangat fresh, jujur, dan bikin aku merinding sekaligus marah pas waktu research kasus ini. Kita membicarakan sosok yang bernama Andre Yunus. Oke. Siapa sih Andre Yunus ini? Andre adalah seorang pemuda kelahiran Bogor 16 Juni 98. Di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menjabat sebagai Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Kalau kalian ngikutin isu HAM, Andre ini ibarat garda terdepan. Dia cerdas, lulusan hukum yang pernah jadi ketua BEM, dan punya lisensi advokat. Dia sangat vokal untuk mengawal kasus-kasus besar, mulai dari kasus kerangkeng manusia di Langkat, pembunuhan warga sipil di Papua, sampai yang paling bikin kuping kita panas, dia sangat keras mengkritik revisi UU TNI dan perluasan peran militer di ruang sipil. Nah, sebelum kejadian naas itu terjadi, Andre sebenarnya sudah sering menerima teror, mulai dari ancaman media sosial, dituduh antek asing, sampai ditelepon oleh nomor-nomor misterius yang nggak ada namanya. Tapi Andre nggak pernah mundur. Dia tetap maju sampai akhirnya Kamis 12 Maret 2026 tiba. Mari kita bedah kronologinya detik demi detik. Berdasarkan rekaman CCTV yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, kalian dengerin baik-baik ya. Kali ini rapi banget. Pukul 19.45 waktu Indonesia Barat, malam itu Andre datang ke kantor YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat untuk mengikuti sebuah kegiatan podcast. Saat Andre masuk ke dalam gedung, semuanya terlihat normal, tapi ternyata di luar sana jaring laba-laba sudah disiapkan. Pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, Andre selesai dengan kegiatannya. Menurut rekaman CCTV, sejak momen ini Andre sudah mulai diawasi. Ada orang yang tak dikenal yang terus memantau pergerakan Andre di luar gedung. Pukul 23.26
waktu Indonesia Barat di Jalan Diponegoro. Ini bagian yang paling creepy. Terekam di CCTV, salah satu terduga pelaku mengawasi Andri terlihat memberikan kode kepada rekannya. Kodenya menandakan target sudah keluar. Begitu kode diberikan, sebuah motor yang ditumpangnya oleh 2 orang eksekutor mulai bergerak mengikuti Andri dari belakang. Pukul 23.34 waktu Indonesia Barat di SPBU Cikini, Andri mengendarai motor mampir ke pom bensin di Cikini untuk mengisi bahan bakar. Dia sama sekali nggak pernah sadar kalau 2 eksekutor ini sudah ada di dekatnya. Menunggu dengan sabar layaknya predator mengintai mangsa. Mereka membiarkan Andri selesai mengisi bensin, lalu kembali membututinya di alas Salemba. Lalu tibalah di lokasi kejadian, Jalan Salemba 1, Jakarta Pusat. Suasana jalanan masih sepi. Motor Andri melaju dan motor pelaku memepet dari samping. Tanpa banyak kata, tanpa ada adu mulut, pria yang dibonceng di belakang langsung menyiramkan cairan dari sebuah wadah ke arah Andri. Seketika rasa panas yang luar biasa membakar kulit Andri. Cairan itu adalah air keras. Andri kehilangan keseimbangan. Kesakitan yang luar biasa, pandangannya langsung buram karena cairan itu mengenai matanya. Kedua pelaku langsung mereka menancap gas dan hilang di tengah gelapnya malam. Andri langsung dilarikan ke rumah sakit dan kini dirawat intensif di HCURCM di Cipto Mangunkusumo. Teman-teman, kalian tahu nggak seberapa parah lukanya? Berdasarkan diagnosa awal, Andri mengalami luka bakar sebanyak 24% dari total permukaan tubuhnya. Cairan iblis itu mengenai matanya, menghancurkan korneanya, wajahnya, lehernya, dadanya, hingga lengan kanannya melepuh. Bahkan baju yang ia pakai malam itu sampai meleleh karena saking kerasnya bahan kimia tersebut. Bayangkan saja, rasa sakitnya itu nggak tertahankan. Kontras dan para aktivis HAM langsung meledak marah. ICW, YLBHI, Komnas Perempuan, semuanya turun tangan mengeluarkan pernyataan sikap. Ini bukan sekedar kriminal biasa, ini adalah percobaan pembunuhan berencana. Ini adalah teror untuk membungkam kebebasan berpendapat dalam negara yang berdemokrasi ini. Pertanyaannya, siapa pelakunya? Preman bayaran? Atau ada kekuatan besar di baliknya? Di saat kejadian, polisi bergerak cepat. Mereka periksa CCTV, cari ciri-ciri pelaku, dan potong video wajah eksekutor yang pakai kaos merah. Tapi pada tanggal 18 Maret 2026, sebuah plot twist terjadi yang bikin satu Indonesia tercengang. Yang menggelar konferensi pers dan mengumumkan penangkapan pelaku itu bukan cuma polisi, tapi Pusat Polisi Militer atau Puspom Mabes TNI. Kenapa Puspom TNI ku campur? Karena terduga pelakunya adalah anggota aktif militer dan bukan sembarang militer. Ada 4 orang yang diamankan. Mereka adalah Kapten NDP, Letnan 1, SL, Letnan 1, BHW, dan Sersan 2, ES. Keempat personel ini adalah Datasemen Markas atau Denma Bais TNI, Badan Intelijen Strategis Matra Darat, Laut, dan Utara ada di sana. 2 orang bertindak sebagai eksekutor, sisanya diduga turut serta dalam perencanaan. Mereka dijerat dalam pasal 467 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat berencana. Kalian kebayang nggak sih? BAIS itu adalah badan intelijen yang tugasnya menyuplai informasi intelijen untuk Panglima TNI demi mempertahankan negara. Tapi justru intelijen negara itu malah diduga dipakai untuk mengintai dan menyiram air keras ke wajah seseorang pemuda yang cuma bersenjatakan kata-kata hukum. Tekanan publik makin gila. Tokoh-tokoh nasional bersuara, semua orang bertanya. Nggak mungkin 4 orang prajurit ini bergerak sendiri tanpa perintah atasan kan?
Siapa aktor intelektualnya? Hingga akhirnya terjadi sejarah pada hari Rabu 25 Maret 2026. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Aulia Dwi Nasrullah, memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi atas kasus penyiraman air keras Andri Yunus, Kepala BAIS TNI, Letnan Jenderal TNI Yudi Abrimantio, resmi menyerahkan jabatannya alias diganti. Boom. Seorang jenderal bintang 3 loh, puncak pimpinan tertinggi intelijen militer yang harus lengser karena kasus penyerangan terhadap satu orang aktivis. Ini adalah bukti betapa masifnya dan seriusnya skandal ini. Meskipun Mabes TNI ini bilang penyerahan jabatan, tapi publik dan para pengamat hukum menilai bahwa ini adalah tamparan yang keras dan langkah-langkah damage control yang institusi militer lakukan. Walaupun Kepala BAIS sudah diganti dan 4 prajurit yang sudah ditahan di Pom Dam Jaya, perjuangan masih belum selesai. Motif pastinya ini belum diungkap transparan ke publik. Siapa dalang utamanya, siapa yang memberi perintah, semua masih menjadi misteri sampai detik ini. Saat aku bikin video ini, Andri Yunus masih terbaling di RSCM, berjuang memulihkan penglihatannya, dibayangi trauma yang mungkin gak pernah akan hilang. Mari kita doakan untuk kesembuhan Andri. Kita butuh lebih banyak pemuda yang berani seperti dia di negara ini. Jadi, menurut kalian sendiri gimana? Apakah mundurnya Kepala BIAS, kasus ini terang benderang, atau justru akan menguap begitu saja seperti kasus-kasus aktivis sebelum ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini part 2-nya Andri Yunus. Ya, netizen. Part 2. Jadi udah gak sabar saya nih membawakan part 2 ini. Sebelumnya teman saya membawakan materi Andri Yunus nih. Saya mau tanya sama kalian. Kalian tahu nggak kenapa Andri Yunus tuh wajahnya jadi target penyiraman air iblis tadi? Kalian tahu? Ini ku terangkan sama kalian ya. Ada satu momen Andri Yunus tuh jadi target penyerangan air itu karena dia membela negara Kesatuan Republik Indonesia atas Undang-Undang Revisi TNI. Yang dibelanya apa? Dia nggak mau TNI ini bisa suka-suka hati pindah-pindah ke sini dari tugasnya untuk jaga negara jadi bermain di politik. Itu yang dibelanya. Jadi kalian harus paham ini sebagai netizen, jangan hanya cuma ngikut-ngikut nonton aja. Kita sama-sama tinggal di sini, jadi kita bela negara ini, kan gitu. Nah, jadi saya terangkan dui fungsi ABRI itu yang dibatalkan sama Andri Yunus tadi untuk Undang-Undang Revisi TNI, biar TNI tadi nggak bisa sesuka hatinya pindah-pindah instansi. Dia juga punya keluarga loh. Kubacakan di fungsi ABRI ya. Doktrin Orde Baru di mana militer ABRI memiliki 2 peran sekaligus sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Konsep dan tujuan. Dui fungsi didasarkan pada pemikiran bahwa tentara bukan sekedar alat pertahanan, melainkan juga bagian dari kehidupan sosial politik bangsa. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional, pembangunan nasional. Pertanyaan aku, Polri mau kemana? Kan gitu. Jadi kok tentara membuat undang-undang revisi yang tujuannya mau masuk ke tugas Polri? Aduh, sakit kepalaku betul. Jadi kalian tolonglah weh. Ini negara kita jagalah. Aduh. Dia tujuannya itu menjaga stabilitas keamanan negara, bukan masyarakat. Ini udah ada bagian-bagiannya. Jadi kalian harus paham, ini udah parah pemerintahan kita ini, suka-suka hati aja. Jadi aku minta sama kalian ya, nih pemirsa Lantai 2 TV, channel ini didirikan untuk bersuara. Jadi tolong kalian sampaikan suara kami ini ke Jakarta yang lagi mengusut tuntas kasus ini. Di sini kita tahu pelakunya 4 orang dari pihak TNI. Yang ditekan untuk mengusut pihak Polri.
Udah? Sekarang gini ku tanya. Macam mana cara Polri bisa masuk ke TNI tadi untuk mengusut kasus ini? Siapa dalangnya? Apa tujuannya, motifnya? Ya kan? Kalau polisi sendiri masuk ke ranah yang jabatan ini pertanyaannya, TNI ngapain nahan 4 TNI ini? Ya, itu yang saya tanya, ngapain ditahannya gitu? Apa tujuannya? TNI menahan pelaku penyiraman yang berasal dari TNI. Nah, tugas yang mengusut Polri nggak nyambung. Jadi nggak nyambung. Percuma untuk didesak, percuma. Disinilah Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saya panggil ayah aja lah, biar kayak bapak anak kita ya. Aduh, pusing. Tolonglah Pak. Di sini peran Bapak lah ini masuk nih untuk Polri. Jadi macam mana? Aduh, jadi mengguruin aku. Jadi aduh, kacau kita. Kacau. Bang potong nanti nih Bang. Ada rusak ada gitu. Saking nggak sabar. Iya Bang. Jadi saking nggak sabar ini tuh ya. Jadi untuk netizen Lantai 2 TV, tolonglah sampaikan video ini, suara kami ini ke Jakarta. Nggak akan mungkin sampai hari kiamat bakal terjadi bisa terusut sama Polri kalau pelakunya TNI. Ini 2 rumah, 2 kerajaan yang berbeda. Nah, jadi tolong. Nah, Andri Yunus ini udah bersuara, dia udah bersuara untuk menggagalkan revisi Undang-Undang TNI supaya TNI ngurusin warga. Karena udah ada tugasnya yaitu Polri. Jadi jangan gabung-gabung. Aduh, kacau kita nih. Oke ya. Sampai di sini aja part 2-nya. Kami mau bikin part 3 untuk ketika kalian melihat video part 3, kalian menonton mengatakan betul dia pelakunya. Kalau kalian mau, kalian buat subscriber channel ini sampai 10.000. Kami janji. Part 3-nya pasti, kalau kalian nonton videonya, kalian katakan pasti dia pelakunya. Kami sajikan videonya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.